Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah berkah dan berbahagia ini. Salawat serta salam jangan lupa kita haturkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiinnya, tabi'innya hingga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Kepada yang saya hormati Bapak Fajar Hafian SPDGR selaku Kepala Sekolah SMP Unggulan Naswa. Yang saya hormati Bapak Syamsuddin SPT selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Bapak Muhammad Irfan Taufik SPT selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Ibu saya karena telah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Yang saya hormati orang tua kelas 9 yang telah hadir. Yang saya banggakan teman-teman seangkatan kelas 9. Dan yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala adik-adik kelas 7 dan 8. Saya izin mau berdiri di depan sini untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul jenis-jenis pakan hewan ternak yang digunakan di Ciwisoro. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi utama, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita perkenalan terlebih dahulu. Salah. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Taqi Ramadhani, lahir di Bandung pada tanggal 9 September 2009. Anak kedua dari 3 bersaudara. Lanjut. Alasan mengapa saya memilih judul ini adalah karena saya ingin mengetahui apa saja jenis-jenis pakan ternak yang digunakan di kampung Ciwisoro. Dan karena ayah saya memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pakan ternak. Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui jenis-jenis pakan yang digunakan oleh para peternak. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pakan ternak. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak dari berbagai jenis pakan terhadap pertumbuhan dan kesehatan ternak. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Lalu narasumber yang saya wawancarai dalam penelitian ini ada 10 penduduk kampung Ciwisoro, yang 9 orang merupakan peternak dan 1 lagi kepala desa Bojong. Di sini di diagram batang yang sudah disajikan dapat kita lihat bahwa dari 10 peternak yang saya wawancarai, 7 diantaranya lebih memilih peternak kambing, 2-nya sapi dan 1-nya lagi ayam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar peternak di kampung Ciwisoro lebih memilih untuk beternak kambing dibandingkan sapi dan ayam. Karena beternak kambing biayanya lebih murah dan lebih murah daripada sapi dan lebih untung daripada ayam. Kemudian dari diagram lingkaran yang disajikan di sini dapat kita lihat bahwa para peternak sebagian besar memberi makan hewan ternak mereka dengan pakan yang alami dibandingkan yang olahan dari pabrik. Tetapi tetap ada yang menggunakan pakan yang olahan dari pabrik seperti konsentrat dan juga pur. Selanjutnya ke hasil wawancara yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pakan sapi. Kebanyakan warga di kampung Ciwisoro memberi makan sapi mereka kebanyakan dengan singkong dan juga jagung untuk yang alami dan folat serta konsentrat untuk bahan yang olahan. Biasanya para peternak sapi memberi makan sapi mereka 3 kali dalam sehari,
Itu ketika pagi hari, ketika siang hari, dan juga ketika malam hari. Ketika sore hari. Dengan jumlah 5% dari bobot hidup sang sapi. Atau jika tidak diketahui berapa beratnya, biasanya diberi pakan sehingga 15 kg per sapi. Tetapi ada hambatan dalam penyediaan pakan. Terkadang ketika akan menyediakan pakan buat sapi, tiba-tiba hujan deras sehingga susah untuk mencari pakan yang cukup berkualitas, atau tidak terjadi gagal panen sehingga pakan yang diberikan untuk sapi kurang. Jadi para peternak sapi harus membeli pakan dari para pedagang untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi. Selanjutnya adalah tentang pakan kambing. Warga di Kampung Ciwisoro biasanya memberi makan kambing mereka dengan rumput jenis kaliandra seperti yang di gambar paling atas, rumput jenis benggala gambar yang di tengah, atau kulmut kedelai jadi gambar paling bawah. Biasanya kambing mereka diberi makan 2 kali sehari, yaitu ketika pagi dan juga ketika sore hari, dengan jumlah 10% dari bobot hidup atau dari berat badan sang kambing. Tetapi jika tidak diketahui, biasanya para peternak mengira-ngira berapa pakan yang dibutuhkan oleh kambing. Hambatan yang biasanya ditemui ketika menyediakan pakannya adalah hujan deras atau rumput yang akan diberikan basah sehingga berat untuk dibawa ke kandang, dan kurang sehat untuk kambing karena bisa menyebabkan kambingnya cacingan dan juga kembung yang jika dibiarkan bisa membuat kambingnya mati. Selanjutnya tentang pakan ayam. Di Kampung Ciwisoro saya hanya menemukan satu peternak ayam, dan itu pun merupakan ayam milik perusahaan besar. Jadi pakannya pun disediakan oleh perusahaannya. Jadi jarang sekali si peternak mengalami hambatan dalam menyediakan pakannya karena sudah disediakan oleh perusahaan besarnya. Selanjutnya adalah pembahasan. Pakan merupakan hal yang penting dalam mengurus hewan ternak. Jika pakan yang diberikan ke hewan ternak kualitasnya bagus, maka penghasilan yang diberikan oleh hewan ternak juga pasti akan memuaskan. Dan warga di Kampung Ciwisoro sudah menyadari tentang hal itu, tapi belum bisa mempraktekannya secara sepenuhnya karena kondisinya masih belum memungkinkan. Karena penyediaan pakannya terkadang masih belum mencukupi, disebabkan tempat mencari pakannya terkadang jauh, yaitu di gunung-gunung. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian ini adalah yang pertama, kebanyakan warga membeli ternaknya pakan yang alami seperti rumput, singkong, jagung, pohon pisang, dan lain sebagainya. Tetapi tetap ada yang menggunakan pakan yang merupakan proses dari pabrik seperti konsentrat, full, dan polar. Yang kedua, kebanyakan penduduk mendapatkan pakan ternaknya dari alam, seperti dari halaman rumah, dari kebun sendiri, dari hutan, atau dari gunung. Tetapi bila tidak mencukupi, maka para peternak akan membeli pakan dari para petani atau pedagang. Yang ketiga, terkadang para peternak masih mengalami hambatan dalam menyediakan pakannya, seperti jarak mencari pakannya jauh, gagal panen, hujan deras, atau pakan yang berat untuk dibawa kembali ke kandang. Kemudian saran yang saya miliki ada bagi dua pihak. Yang pertama adalah untuk para peternak harus lebih pandai dalam memilih pakan mana yang lebih berkualitas supaya tidak membuat ternak sakit. Karena ketika saya meneliti, ada peternak yang memberi pakannya hanya dengan rumput biasa, jadi kualitasnya
bisa dikatakan kurang bagus. Kemudian yang kedua, kurangi rasa malas ketika mencari pakan untuk ternak. Karena ketika saya mewawancarai para peternak, terkadang ada yang memberi alasan bahwa mereka terkadang malas untuk mencari ternak. Padahal itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup ternak supaya tumbuh sehat dan kuat. Kemudian saran bagi pemerintah. Yang pertama adalah memberikan pengajaran terhadap para peternak tentang pemberian pakan ternak supaya para peternak bisa lebih mengetahui dan lebih memahami pakan mana yang bagus dan berkualitas untuk ternaknya dan mana yang kurang baik supaya ternak mereka dapat tumbuh dengan sehat dan berkualitas. Kemudian yang kedua adalah supaya pemerintah memberikan fasilitas kepada warga untuk menyediakan pakan. Contohnya adalah pemerintah memberikan tempat khusus untuk para peternak mengambil pakan di situ. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang peneliti ambil ketika melakukan wawancara. Yang di gambar pertama, yang paling kiri adalah gambar singkong sebelum digiling untuk menjadi pakan sapi. Kemudian gambar kedua adalah alat penggiling yang biasa digunakan para peternak sapi untuk menggiling singkong, jagung, dan juga pohon pisang. Yang gambar ketiga adalah gambar konsentrat untuk memberi makan sapi. Dan yang keempat adalah gambar karung-karung pakan olahan dari pabrik yang berupa pur untuk ayam. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Dewan Juri untuk bertanya. Boleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tadi udah perasaannya kalau masih dengan Lega dikit. sedikit ya. Baik, tepuk tangan dulu dong sekarang sebelumnya pakan tenaga dalam keahlian Pak Irfan ya, nanti mungkin lebih mendalam Pak Irfan yang akan menggali tentang pakan ternaknya. Artinya mudah-mudahan Pak Taki siap menjawabnya. Pasang hanya simpel pertanyaan pasang gimana perasaannya setelah selesai presentasi? Perasaannya tadi sebelum presentasi ya, tegang, takut. Pas sudah selesai presentasi lebih lega, lebih tenang. Saya masih deg-degan. Masih deg-degan aja, tapi insya Allah nggak akan mendapatkan apa-apa, ini nggak akan susah-susah. Oke, baik, tadi Ataki menguraikan tentang berbagai jenis pakan ternak yang ada di Kampung Cibisoro. Yang tadi dibahas itu lebih kepada ada kambing, ada sapi ya, sapi, kambing, dan ayam. Tiga ternak tersebut kalau dibagi menjadi dua kelompok pasar yang termasuk ruminansia dan unggas ya. Ruminansia dan unggas itu, ruminansia juga terbagi dua lagi, ruminansia besar dan ruminansia yang kecil. Mungkin kebetulan tidak boleh pasang juga ya, kita bahasan tentang ternak yang dari Pak Taki sampaikan. Cuma pertanyaan ini Taki ya, dari tiga ternak tersebut kenapa pakannya berbeda-beda ya? Kenapa sapi harus yang tadi Pak sampaikan A, B, C, D, kemudian kenapa kambing harus ini dan kenapa ayam harus ini? Terus kenapa ayam nggak bisa makan rumput ya? Sama ternak? Kira-kira mengapa itu berbeda-beda makannya? Terima kasih kepada Pak Syam atas pertanyaannya dan izinkan saya untuk menjawabnya. Yang pertama, kenapa sapi, ayam, dan kambing pakannya semuanya dibeda-bedakan? Itu karena kebutuhan pokok ketiga-tiganya itu berbeda-beda. Sapi memiliki badan yang lebih besar daripada kambing dan ayam, sehingga makanannya pun
harus memiliki sumber protein dan karbohidrat yang cukup tinggi untuk pertumbuhannya. Sehingga singkong dan jagung itu merupakan pilihan yang cocok untuk sapi karena merupakan salah satu sumber karbohidrat yang tinggi dan juga cukup tinggi dalam protein. Kemudian kambing. Kambing di Kampung Cisoro kebanyakannya diberi makan rumput. Hal tersebut karena para peternak kambing tidak memberi makan singkong dan jagung karena tidak memiliki alat buat menggilingnya. Sehingga mereka lebih memilih untuk mencari tahu mana makanan yang jenis-jenis rumput yang lebih cocok untuk kambing. Dan mereka menemukan bahwa rumput kaliandra dan benggala yang cocok untuk kambing karena proteinnya yang tinggi. Kemudian ayam di sana dibeli makannya langsung dari perusahaan, dari PT yang berupa pul hasil olahan pabrik. Sehingga ya peternak ayamnya tidak perlu mencari pakan dulu untuk diberikan kepada ayamnya. Jadi tinggal menunggu kiriman dari perusahaan pakannya terus tinggal diberikan, sudah. Jadi tidak banyak mikirlah dalam menyediakan pakannya karena sudah ada yang menyediakan. Baik, kalau tadi ketika melakukan observasi ini di sana ada ternak sapi nggak? Ada. Ada berapa warga yang punya peternakan sapi? 2. Ada 2. Nah, kemudian kalau ternak kambing? Ternak kambing yang Taki temui cuma 7. 7. Nah, ayam? Ayam ada 1. Nah, kalau ternak ayam tadi meneliti yang tadi kan berbicara tentang industri peternakan ayamnya kan ya, yang ada kandang yang panjang yang besar itu kan. Ya. Tapi mengobservasi nggak kepada warga yang memelihara ayam itu ada nggak? Enggak. Enggak, jadi fokus ke sana aja yang apa nih, yang kandang ayam itu. Ya. Kandang ayam. Oke, ini Ataki dari yang tadi kan tentang masalah pakan, kenapa misalkan sudah terjawab. Cuman pertanyaan ini kan, kalau apa yang akan terjadi kalau misalkan si ayam dikasih rumput? Atau kebalikannya, misalkannya sapinya hanya dikasih puput aja atau makanan ayam aja gitu, dikasih makanan ayam. Nah, kira-kira apa yang terjadi dalam proses ini? Bukan belajar ya? Terima kasih kepada Pak Syam atas pertanyaannya dan mohon izin untuk menjawabnya. Yang terjadi jika ayam diberi makan rumput adalah, menurut Taki, rumputnya tidak akan berdampak bagus bagi ayamnya karena pertama ayam itu memiliki paruh ya, dan ukurannya kecil sehingga kalau makan rumput, kan rumput biasanya ukurannya panjang. Jadi akan susah untuk dicernanya oleh ayam, sehingga tidak cocok untuk ayam kalau makan rumput. Kemudian kalau sapi diberi makan selain yang tadi dipaparkan, tidak ya bisa-bisa saja, tapi jumlahnya harus harus banyak jumlahnya karena karena di sana yang selama ini menjadi makanan untuk sapinya itu singkong dan jagung untuk memenuhi kebutuhannya. Jika singkong dan jagung tidak diberikan, maka kebutuhannya tidak akan terpenuhi. Jadi kalau mau diganti dengan yang lain harus dalam jumlah yang banyak. Karena jumlah protein dan karbohidratnya tidak sama seperti jagung dan singkong. Baik. Terus yang selanjutnya, di sana kan di Kampung Cisoro itu ketika musim penghujan memang butuh buat, karena kan banyak peternak yang di sana terdapat kambing dan sapi.
memberikan makanan pada ternak itu melalui dengan mencari rumput. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika kemarau, kira-kira apakah rumputnya masih tersedia banyak atau gimana? Biasanya kalau kemarau para peternak mencari rumputnya nggak di sekitar kebun karena kondisinya yang kering. Jadi para peternak harus pergi jauh hingga ke gunung untuk mencari pakan untuk hewan ternak mereka. Oke, anak ternak ini nggak pernah bertanya kesediaan pakan ternak di sana ketika musim kemarau dan penghujan itu rumput berlimpah, kemarau rumput berkurang. Nah, Ataki pernahnya nggak apa yang ada metode atau strategi apa yang dilakukan oleh peternak untuk mensiasati kekurangan pakan tersebut ketika musim kemarau? Nggak pernah. Nggak nanya. Atau mungkin Ataki punya sedikit pengetahuan tentang harusnya kayak gini ketika musim hujan, ketika rumput berlimpah, ketika musim kemarau nanti rumputnya akan tetap ada nggak terpikirkan? Kalau yang dipikirkan oleh Taki, ketika musim hujan, peternak harus mempersiapkan buat musim kemarau dengan menyetok rumput. Karena rumputnya bakalan tahan lebih lama karena kondisinya basah, kondisi rumputnya basah. Jadi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk kering, sehingga ketika musim kemarau tiba masih ada persediaan rumputnya untuk bertahan. Dari sektor peternakan tersebut, tadi pernah wawancara nggak? Apakah itu menjadi sektor peternakan itu menjadi sumber pendapatan utama buat masyarakat Kampung Cibisoro atau bagaimana? Biasanya kalau sumber pendapatan utama penduduk di Kampung Cibisoro itu melalui pertanian dibandingkan peternakan karena lahannya yang tidak mencukupi dan biayanya yang kurang untuk buat peternakan. Jadi hanya sedikit yang berternak di Kampung Cibisoro. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Irwan bisa menggali lebih dalam lagi tentang pakan ternak ini. Untuk kemudian silakan Pak Irwan untuk memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait dengan judul tugas akhirnya apa judulnya? Jenis-jenis pakan ternak, jenis-jenis pakan hewan ternak yang digunakan di Kampung Cibisoro. Salah satu alasan memilih judul itu karena apa? Kenapa sampai tertarik memilih judul itu untuk dipresentasikan? Karena pekerjaan ayah ada hubungannya sama pakan ternak. Pekerjaannya Di peternakan. Berarti di pabrik. Bikin pakan ternak. Maksudnya punya sendiri berarti atau? Siap. Itu untuk pakan ternaknya untuk hewan besar atau hewan kecil? hewan besar. Sapi. Ya. Kalau cita-citanya tadi di depan orang tadi? Cita-citanya? Tadi sampaikan belum? Enggak. Apa? Cita-citanya jadi programmer. Programmer ya. Terkait sebetulnya bisa nyambung juga sih antara pakan ternak dengan programmer. Jadi memang karena ini mungkin Ataki sebatas apa ya? Sebatas melihat sementara dari sisi pengetahuannya memang hanya diberikan kesempatan untuk menggali apa yang ada di lokasi seperti itu. Untuk ilmu tentang pakan dan jenis ternaknya sebelumnya sudah pernah belajar atau baca-baca? Pernah baca-baca dikit. Ya. Kalau misalkan dari tadi itu berapa? 11 orang diwawancara ya? 10 orang diwawancara. Dari 10 orang itu yang paling besar warganya itu profesinya sebagai peternak kambing.
kemudian 2 sebagai ayam, peternak ayam. Dua peternak sapi, yang satunya peternak ayam. Oke. Jadi kalau misalkan di peternak kambing, kira-kira tadi mereka kenapa lebih banyak memilih jadi peternak kambing? Pas waktu wawancara sempat ditanya nggak? Enggak. Kalau pas waktu mengadakan kunjungan di Cibusoro itu saat musim hujan atau musim kemarau? Saat musim hujan. Hujan. Berarti pas waktu musim kemarau tiap hari hampir hujan gitu. Ya. Kalau untuk proses pengolahan pakan, misalkan dari informasi yang dari sebelumnya dari ayah misalkan, itu kan untuk sapi ya. Ya. Kira-kira yang diterapkan di mereka sama nggak? Atau diceritakan gimana? Kalau yang tak lihat berbeda, soalnya yang di kampung Ciwisoro memberi makan sapinya dengan singkong, jagung, sama pohon pisang yang digiling. Sementara ayah bikin pakan sapinya konsentrat. Ya. Kalau misalkan untuk musim kemarau sempat diwawancara nggak? Kira-kira selain tadi disimpan banyak segala macam, ada cara-cara tertentu untuk pengawetannya, misalkan ada yang sudah diawetkan belum? Belum. Belum. Ya, jadi memang kayaknya kalau misalkan cita-cita Ataki jadi seorang programmer juga nyambung dengan jadi seorang programmer di bidang pakan, karena informasi. Jadi pakan itu ternyata 70% itu biaya produksi peternakan itu habisnya di pakan. Makanya kenapa mungkin salah satunya ayahnya itu di pakan, karena memang kuncinya yang ada di pakan. Selain di bibitnya, itu kuncinya juga ada di pakan. Nah, nanti bisa digali lebih banyak lagi tentang pakan ini, karena masyarakat sekarang ini masih menggunakan pola-pola tradisional. Betul tadi kata Kak, jadi harus ada penyuluhan-penyuluhan dari pemerintah untuk di warga gitu. Gimana caranya supaya mengatasi pas waktu musim kemarau, musim hujan. Karena kalau misalnya ketergantungan kehijauan yang ada di musim hujan, musim kita kan di Indonesia ada berapa musim? Dua musim ya. Ada musim kemarau dan ada musim hujan. Penghujan. Salah satunya kita harus bisa mempersiapkan di musim kemaraunya. Nah, terus untuk ayam warga-warga yang beternak ayam, selain ayam yang dikelola, ayam jenisnya ayam apa aja itu? Ayam pejantan. Ayam pejantan. Oh, selain ayam pejantan? Enggak ada lagi. Ayam pejantan ini seperti apa sih, kayak gimana? Ayam yang biasanya diternak buat dagingnya. Warnanya putih. Biasanya berapa hari itu? Ya. Dikelola berapa hari pemeliharanya? Di sekolahnya Dipanennya? kurang tahu. Belum. Ayam pejantan atau ayam broiler ya? Boiler kayaknya. Broiler, karena dulu saya sampai dari Cibisoro. Kalau di Cibisoro itu kayaknya ke ayam broiler. Ayam broiler, jadi dilihat dari jenis pakannya itu untuk pakan ayam broiler. Kalau ayam pejantan itu lagi lebih kecil, lebih gede. Ayam kampung, tapi ada juga warnanya warna putih juga. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan nanti bisa digali lebih banyak lagi, karena memang sifatnya kan sebatas apa ya? Di sananya itu menggali dengan ilmu tentang peternakannya ataupun ilmu pakannya harus lebih dalam lagi. Jadi cukup lah. Cukup.
Pak Syam dan Pak Irfan adalah alumni dari jurusan peternakan ya Pak. Masya Allah, cocok Ataki digelari sebagai sarjana SPT ya. Kata Abi Teh Sahla, ini calon S1. Amin. Amin ya, mudah-mudahan. Silakan Soleh ditutup masing-masing statement. Terima kasih kepada semuanya karena telah bersedia memperhatikan. Mohon maaf dari saya jika masih ada salah kata maupun perbuatan, karena yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.